Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang investasi non-real. Apa sih investasi itu dan apa hubungannya dengan investasi non-real? Investasi adalah suatu kegiatan di mana mengeluarkan sejumlah dana saat ini atau sumber daya yang lain dengan mengharapkan keuntungan di masa mendatang. Investasi ini terbagi dua sektor. Yang pertama sektor real, yang kedua sektor non-real. Sektor non-real adalah investasi yang mencakup pasar uang dan pasar modal yang produknya lebih tidak terlihat secara fisik. Contohnya saham, suku, reksadana, dan investasi produk perbankan syariah. Itulah pengertian dari sektor non-real. Yuk kita lebih mendalami lagi apa saja jenis-jenis sektor non-real. Pasar modal syariah. Kegiatan dalam pasar modal yang sudah diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal (UU/PM) yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Karakteristik ini yaitu produk dan akadnya serta mekanismenya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kelebihan berinvestasi di pasar modal ini, yang pertama, mudah dalam bertransaksi secara online. Yang kedua, potensi keuntungannya lebih besar daripada investasi bentuk lainnya. Yang ketiga, tawaran keuntungan dari dividen dan capital gain. Dan terakhir, likuiditas tinggi. Sukuk, sertifikat bernilai sama yang merupakan bukti kepemilikan yang tidak dibagikan atas suatu aset, hak, manfaat, dan jasa-jasa atau kepemilikan atas proyek atau kegiatan investasi tertentu. Menurut Tori, sukuk digolongkan dalam dua kategori. Yang pertama, sukuk yang dapat diperdagangkan, dan terakhir, sukuk yang tidak dapat diperdagangkan. Sukuk yang dapat diperdagangkan yaitu pertama, sukuk mudharabah atau sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain mempunyai keahlian. Sukuk musyarakah, sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah di mana dua pihak atau lebih bekerja sama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru atau mengembangkan proyek yang sudah ada atau membiayai kegiatan usaha. Sukuk ijarah, sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad ijarah di mana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menjual atau menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang disepakati. Sukuk yang tidak dapat diperdagangkan yaitu pertama, sukuk istisna dan atau mudharabah, kepemilikan utang yang semakin meningkat yang diperoleh dari jenis pembiayaan istisna dan atau mudharabah. Contohnya, pembangunan jalan yang menghabiskan dana sebesar 110 juta dolar harus kembali tanpa adanya prinsip diferensial dan diskon. Dan sejumlah ini dapat dibuat menjadi sertifikat utang yang tidak dapat diperdagangkan yang mirip dengan zero coupon bonds dalam beberapa fiturnya. Sebagaimana disebutkan bahwa Islam melarang perdagangan utang, maka sertifikat ini tidak dapat diperdagangkan. Sukuk salam dalam bentuk ini, dana yang dibayarkan di muka dan komoditi menjadi utang. Dana juga dapat dalam bentuk sertifikat yang mempresentasikan utang. Sertifikat ini juga tidak dapat diperdagangkan. Reksadana syariah. Reksadana syariah adalah memenuhi kelompok investor yang ingin memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan cara yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan secara agama serta sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun prinsip dasar reksadana syariah adalah prinsip mudharabah atau qirat yang berarti sebagai suatu ikatan atau sistem di mana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil pengolahan tersebut dibagi antara kedua pihak sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak.
Investasi produk perbankan syariah. Dalam investasi produk perbankan syariah, ada beberapa dalam produknya. Yang pertama, deposito falas atau investasi berjangka yang dikelola dengan akad mudharabah yang ditunjukkan bagi nasabah perorangan dan perusahaan dalam mata uang dolar. Tersedia jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Kedua, deposito rupiah. Investasi ini berjangka yang dikelola dengan akad mudharabah yang ditunjukkan bagi nasabah perorangan dan perusahaan dalam mata uang rupiah. Tersedia jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Ketiga, reksadana syariah, yang mana wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal sebagai pemilik harta. Yang terakhir, SBSN Retail, yang mana terdiri dari sukuk negara retail dan sukuk tabungan. Sukuk negara retail adalah sukuk negara yang dijual kepada individu atau perseorangan warga negara Indonesia melalui agen penjual di pasar perdana dalam negeri. Yang kedua, sukuk tabungan adalah produk investasi syariah yang ditawarkan